Oke, assalamualaikum. Kita bertemu di kuliah sinkronus ini. Jadi melanjutkan kuliah sinkronus sebelumnya, ya, di mana saya memperkenalkan atau memberikan pengantar bagi kuliah kalkulus variasi, ya, di mana tema sentral dari kuliah kalkulus variasi adalah optimalisasi atau optimisasi, di mana itu juga merupakan tema sentral bagi kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan di sini kita akan melihat bahwa alam pun bersifat selalu mengoptimalkan perilakunya. Nah, terakhir saya membahas mengenai prinsip Fermat atau principle of least time, prinsip waktu tempuh terpendek, ya. Di mana prinsip Fermat berkata bahwa cahaya merambat menempuh lintasan yang paling meminimumkan waktu tempuhnya. Saya menggunakan prinsip Fermat untuk menurunkan persamaan atau hukum Snellius untuk pemantulan, ya. Dan kita sudah buktikan bahwa ketika kita menerapkan prinsip Fermat, ya, bahwa cahaya dalam perambatan harus menempuh waktu seminimum mungkin, maka kita dapatkan relasi antara sudut datang dan sudut pantul, dan keduanya haruslah sama. Jadi di sini kita melihat bahwa hukum Snellius untuk pemantulan itu bisa diturunkan dari prinsip Fermat. Sekarang kita coba lihat untuk hukum pembiasannya. Hukum pembiasannya, saya akan memodifikasi sedikit setup-nya. Sekarang ini bidangnya menjadi bidang bias, bukan lagi bidang pantul, ya. Dimana jika ada bidang bias berarti di sini ada dua medium yang berbeda. Medium satu yang medium di atas ini saya namakan medium dengan indeks bias N1, dan medium 2 adalah medium dengan indeks bias N2. Kita tahu bahwa N, indeks bias itu didefinisikan sebagai berapa rasio antara kecepatan rambat cahaya di vakum, dan cepat rambat cahaya di medium tersebut. Ya. Jadi kalau di sini NI, ya, ini C per VI. Oke. Saya akan mengambil titik A, titik awal mula cahaya saya merambat. Mungkin di sini saya butuh bidang apa? Di sini saya gambarkan ini adalah katakanlah garis normal bidangnya, ya. Maka saya punya titik B di sini. Titik B adalah titik di mana saya ingin cahaya sampai, ya. Well, mungkin saya tidak punya prejudis di mana titik B harusnya berada. Maksudnya adalah bagaimana lintasan cahayanya sehingga saya bisa taruh titik B sembarang. Katakanlah titik B di sini, ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin saya harus hapus bidang ininya, ya. Saya hapus dulu bidang apa? Bidang normalnya, garis normalnya. Sama seperti kasus sebelumnya, ya. Ini adalah bidang normal, artinya saya ingin ini adalah bidang batas, ya, bidang batas antara bidang permukaan antara dua medium. Nah, saya ingin merambatkan cahaya dari titik A ke titik B, nah, dan constraint-nya melewati bidang ini. Ya. Sama seperti pada kasus pemantulan, secara prinsip ada tak berhingga kemungkinan lintasan yang bisa saya pikirkan untuk ditempuh cahaya, ya kan? Misalnya saya bisa mengambil lintasannya seperti ini, ya. Dari sini saya menuju ke B. Oke, ini saya namakan titik O, ya, seperti tadi. Lalu juga saya bisa mengambil lintasan yang berbeda, ya. Mohon maaf. Saya bisa mengambil lintasan yang berbeda. Di sini, mungkin di sini gitu, ya. Oke. Dari sini baru langsung ke B. Ya. Ini lintasan yang kedua, yang berbeda gitu, ya. Saya namakan ini adalah
aksen juga. Dan ya, in principle saya punya banyak lintasan ya, termasuk lintasan yang lurus ya. Anda bisa bayangkan kalau saya bisa tarik garis dari A ke B, maka mohon maaf, ini ternyata tidak. Oke, kondisi resolusi tidak memungkinkan saya untuk menggambar. Tapi oke, anyway, saya bisa mengambil lintasan seperti ini misalnya, lalu disambung dengan lintasan yang seperti ini, gitu kan, hampir lurus. Ini saya namakan O double aksen dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa lihat di sini, kalau saya proyeksikan titik A ini pada bidang permukaan bias itu sebagai A aksen, dan saya titikkan titik B ini, proyeksikan titik B ini pada bidang permukaan bias sebagai B aksen, ya, maka di antara A aksen dan B aksen saya bisa menaruh titik O itu di mana saja ya, semau saya, sesuka saya, dan setiap titik O yang berbeda, tiap titik titik bias yang berbeda akan menghasilkan waktu tempuh cahaya yang berbeda pula. Jadi sama seperti kasus sebelumnya ya kan. Jadi di sini Anda bisa melihat bahwa cahaya atau waktu tempuh cahaya itu adalah fungsi dari posisi ya. Posisinya dalam hal ini adalah posisi di mana saya menaruh titik O-nya ya. Atau dengan kata lain, posisi dari di mana titik O relatif terhadap A aksen katakanlah. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi oke, saya akan mengambil contoh ya ini mungkin saya perlu parameterisasi dulu. Ketinggian A dari A ke A aksen ini adalah katakanlah YA sama seperti sebelumnya, dan jarak B ke B aksen adalah YB sama juga. Juga ya ini di sini saya panjangnya sama ya. Mohon maaf, panjang tetap. Maksudnya panjang itu jarak antara A dan B ya. Jarak antara A aksen ke B aksen ini konstan ya. Jadi di sini jaraknya sama ya. Ini adalah saya namakan L ya. Jadi jarak A aksen B aksen adalah L ya. Maka sekarang saya bisa mengambil lintasan yang mana yang mau saya ambil. Oke, saya akan menghapus yang merah. Saya akan menghapus yang ini juga ya. Jadi saya akan mengambil saya akan katakanlah lintasan ini yang mungkin saya akan mengambil lintasan yang sama sekali baru ya. Jadi tadi saya cuma menunjukkan bahwa secara prinsip saya bisa mengambil tak berhingga kemungkinan lintasan ya. Sekarang saya akan mengambil lintasan sembarang ya. Artinya tadi saya bisa punya variasi lintasan dari titik A ke titik B dan masing-masing kan punya nilai waktu tempuh yang berbeda-beda. Nah, sekarang saya misalkan katakanlah di sini for the sake of clarity saya pindahkan posisi titik B lah ke sini ya. Oke. Ini B-nya di sini. Oke. Jadi ini katakanlah lintasan sembarang yang saya ambil ya. Anda melihat bahwa lintasan ini kan tentunya tidak berkaitan dengan saya tidak punya presumpsi apapun mengenai hubungan antara sudut datang dan sudut biasnya ya.
Oke, dan ini katakanlah ini adalah, mohon maaf, bukan ini. Katakanlah ini adalah bidang garis normalnya. Garis normalnya. Sini ya, di sini gambarkan garis normalnya. Sehingga saya bisa mendefinisikan sudut datang ya relatif terhadap garis normal. Ini adalah theta 1 ya, theta 2. Dan ini berkasnya saya namakan ini adalah S1 sama seperti sebelumnya, dan ini S2 ya. Oke, ini setupnya seperti ini. Maka di sini saya bisa mendefinisikan jarak dari A aksen ke katakanlah titik O gitu ya. Dari A aksen ke O adalah berarti X. Maka dari O ke B aksen adalah L min X ya, sama seperti sebelumnya. Oke, ini setupnya. Nah, sekarang sama seperti sebelumnya, waktu tempuh yang dibutuhkan oleh cahaya untuk merambat dari A ke O itu adalah jarak tempuhnya dibagi dengan kecepatan tempuhnya ya. Tapi ingat sekarang di sini karena cahaya berada di medium yang berbeda, maka saya punya kecepatan yang berbeda untuk cahaya di setiap medium. Jadi di medium 1, ini medium 1 ya, medium dengan indeks bias N1, maka cahaya punya kecepatan katakanlah V1. Oke. Nah, S1 apa? S1 sama seperti pada kasus pemantulan ya, akar dari X kuadrat plus YA kuadrat ya. Di sini saya punya akar dari X kuadrat ditambah YA kuadrat. V1 itu apa? Anda lihat V1, kalau dari hubungan ini, saya bisa menuliskan V1 sebagai C per N1. Berarti di sini adalah C per N1. Dengan kata lain, saya di sini punya N1 per C mengalihkan akar X kuadrat ditambah YA kuadrat. Oke, itu adalah waktu yang ditempuh oleh cahaya untuk merambat dari titik A ke O. Ya. Sekarang waktu yang ditempuh oleh cahaya untuk merambat dari O ke B, itu adalah T dari O ke B, ini adalah S2 per V2. Ya. S2 per V2, Anda lihat, ini secara geometri, ini adalah akar dari jarak dari O ke B aksen adalah L min X ya, L min X kuadrat ditambah YB kuadrat, ya. Nah, V2 berarti bisa saya tulis sebagai C per N2. Ya. Maka di sini saya punya N2 per C dikalikan akar L min X kuadrat ditambah YB kuadrat. Oke, maka waktu tempuh totalnya adalah TAB itu adalah TA0 ditambah T0B atau TAO ditambah TOB. Berarti ini adalah saya bisa keluarkan seper-C-nya, tapi masing-masing akar sekarang mengalihkan indeks biasnya. Maka seperti ini ya. X kuadrat ditambah YA kuadrat ya, ditambah N2 mengalihkan akar L min X kuadrat ditambah YB kuadrat. Oke, inilah TAB-nya, dan Anda lihat TAB ini adalah fungsi dari, saya bisa tulis di sini ya. Anda lihat TAB ya, adalah fungsi dari X, dari posisi ya. Jadi di sini TAB adalah fungsi X. Ya. X di sini adalah saya definisikan sebagai jarak titik O dari A aksen. Ya, Anda bisa bebas mendefinisikan jarak O ini ya, relatif terhadap A aksen kah, relatif terhadap B aksen kah, nggak ada masalah. Tapi maksudnya di sini posisi X ini mendeskripsikan posisi O, titik O pada bidang batas ini ya. Dan dari A aksen ke B aksen saya bebas menggeser-geser, atau secara prinsip ya,
hypothetically saya punya kebebasan menggeser-geser titik O ini untuk memvariasikan lintasan yang ditempuh cahaya. Dan lintasan yang benar yang akan diambil cahaya adalah lintasan yang paling meminimumkan waktu tempuhnya. Ya. Jadi kita seperti bisa memfine tune, bisa mentuning posisi O, kita geser-geser untuk dapatkan lintasan dengan waktu tempuh terpendek, ya, tercepat. Nah, itu sama ekivalen dengan mengatakan bahwa secara prinsip saya punya prinsip Fermat ya, yang bilang bahwa berarti di sini DTAB dx haruslah sama dengan 0, ya kan? Ini prinsip Fermat. Oke, nah kalau kita kerjakan ini hampir mirip seperti kasus pemantulan, cuman bedanya sekarang ada pengalinya N1 ya. Jadi di sini DTAB per dx ini adalah C. Saya punya di sini langsung aja ya. Di sini kan turunan akar ini terhadap x kan kita sudah kerjakan ya. Demikian pula turunan akar ini terhadap x ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa ini bisa ditulis langsung sebagai N1 dikali X ya, dibagi akar X kuadrat ditambah YA kuadrat ya. Di sini ada minus ya kan, dari sini. Lalu saya punya N2 dikali L min X dibagi akar L min X kuadrat plus YB kuadrat ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, C-nya bisa saya cancel. Yang membedakan apa? Yang membedakan sekarang mengalihkan N1. Jadi sini Anda lihat bahwa N1 dikalikan X per akar ini tiada lain daripada S1 ya. Berarti N1 mengalihkan X per S1 bisa saya tulis seperti ini. Sama dengan N2 mengalihkan L min X per S2 ya. Tapi apa itu X per S1? X per S1 tiada lain sudah kita turunkan di video sebelumnya adalah sin theta 1 ya. Dan L min X per S2 adalah sin theta 2. Oke, maka dari sini kita dapatkan hasil yang tiada lain adalah hukum Snell untuk pembiasan. N1 sinus theta 1 sama dengan N2 sinus theta 2. Ini kita dapatkan juga dari prinsip Fermat. Oke. Jadi di sini kita sudah membuktikan hukum Snellius baik untuk pemantulan maupun untuk pembiasan. Ya. Oke, sama seperti kasus pemantulan sebelumnya. Di sini kita punya perspektif ya, seolah-olah cahaya ini sebagai suatu makhluk rasional yang dalam perambatannya ketika dia ingin melintasi dua medium yang berbeda, dia mencoba mencari lintasan mana ya, atau dia mengukur lintasan mana di antara semua tak berhingga kemungkinan lintasan yang bisa dia tempuh, lintasan mana yang paling meminimumkan waktu tempuhnya. Dan lintasan itu adalah lintasan yang sedemikian rupa harus memenuhi N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Makanya kalau kita lihat dalam fenomena pembiasan ya, misalnya Anda masukkan pensil ke dalam gelas berisi air, ya, Anda akan melihat bahwa pensilnya terlihat patah, yaitu kita sudah tahu fenomena pembiasannya. Itu sudah kita belajar di FISDAS 1 atau 2 ya. Tapi di sini kita punya perspektif baru dalam memandang kenapa alam berperilaku seperti itu ya. Dan ini prinsip Fermat ini tidak hanya berlaku untuk optik, artinya gini, kita bisa terapkan prinsip waktu minimum ini kita bisa terapkan untuk kasus selain optik ya, tentunya dengan sistem yang berkaitan. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa ketika kita menerapkan prinsip Fermat untuk kasus selain cahaya.
Tapi minimal dari dua contoh ini ya, contoh pemantulan dan pembiasan, saya mengharapkan kalian mampu menangkap esensinya, ya, menangkap esensi dari prinsip optimalisasi. Jadi prinsip Fermat ini merupakan salah satu prinsip optimalisasi yang dilakukan oleh alam. Oke? Ini sekedar pengantar ya. Saya belum masuk ke kalkulus variasinya di sini. Ini sekedar pengantar dan saya sengaja menurunkan hukum pembiasan dan hukum pemantulan ini tanpa menggunakan metode kalkulus variasi yang formal ya. Untuk sekedar memberi gambaran kepada kalian apa sih yang dimaksud dengan fenomena prinsip optimalisasi dalam fenomena alam ya. Oke, saya harap dari dua contoh ini Anda menangkap esensinya dan sekarang kita berarti bisa masuk ke dalam bahasa formal dari kalkulus variasi. Baik. Jadi dari contoh-contoh tersebut ya, misalnya tadi kita lihat bahwa saya punya fungsi atau ya saya punya fungsi yang ingin saya minimumkan gitu ya. Fungsi adalah T di sini, T sebagai fungsi X, saya ingin minimumkan gitu ya. Nah, secara umum ya, saya bukan hanya punya fungsi, tapi saya punya yang namanya fungsional. Ya. Fungsional itu, untuk sementara saya belum akan memberikan definisi yang lebih formal lah mengenai fungsional itu apa gitu ya. Jadi mudahnya gini, fungsi itu Anda punya fungsi F gitu ya. F sebagai fungsi X ya. Itu kan berarti Anda memetakan ya nilai variabel bebasnya dari X, Anda masukkan nilai X berapa, angka, Anda keluar nilai F-nya angka juga, ya kan? Ya, itu adalah fungsi ya. Jadi secara matematis fungsi ini memetakan atau memapping ya. Ini adalah bahasa matematika seperti ini adalah suatu nilai real ya. X ini adalah bilangan real apapun bilangan saya mengambil contoh fungsi real aja dulu ya. Bilangan real dan dia bisa satu variabel bisa banyak variabel ya. Jadi di sini bisa R-nya pangkat 1 atau pangkat N ya. Artinya gini, ini adalah domain dari variabel bebasnya ya, bisa mengambil nilai real berapapun dan dia fungsi F ini memetakan nilai real tadi ke nilai real yang lain. Ya, nilai realnya adalah ya hasil dari F X-nya berapa gitu, nilai angka juga kan ya. Nah, sekarang di sini ini adalah fungsi. Ini adalah fungsi, function gitu ya. Nah, sekarang saya membahasakan fungsional ya. Fungsional jadi saya ambil seperti ini ya. F gitu ya. Membedakan dengan F kecil ya. F ini adalah suatu fungsional karena yang saya misalnya inputnya ini adalah fungsi lain, adalah fungsi bukan angka ya. Saya tulis seperti ini aja. G sebagai fungsi X gitu ya. Berarti dia memetakan fungsi ke angka ya. Gitu ya. Dia memetakan fungsi ke angka. Nah, ini bedanya antara fungsi dengan fungsional ya. Mungkin di sini belum terlihat bedanya, nanti kita akan sambil jalan aja melihatnya. Ini mungkin seperti ini bahasanya. Ini memetakan fungsi ke angka. Ini yang namanya fungsional. Oke, Anda bisa mengasumsikan fungsional itu kayak semacam mesin ya, black box mesin ya. Ini adalah F. Nah, inputnya itu bukanlah angka melainkan fungsi. Inputnya adalah fungsi GX. Nah, nanti dia kan diproses oleh mesin ini, keluarnya adalah angka. Nah, seperti itu mungkin ya. Angka atau nilai gitu ya. Jadi di sini kita akan bermain dengan fungsional ya.
prinsipnya gini, jadi saya punya dalam kalkulus variasi ya, secara umum ya, saya punya integral seperti ini. Eee, saya punya I ini adalah integral dari suatu fungsional ya, dari f ini. Nah, f ini saya definisikan dia adalah fungsi dari ya G atau saya gunakan Y saja, sama saja ya, Y, mmm, Y dan juga dia adalah bisa jadi bergantung pada Y aksen dan masing-masingnya bergantung pada X. Jadi ini cara saya menulisnya ya. Jadi tulisan seperti ini maksudnya ini adalah fungsional, dia bergantung pada fungsi Y, dia juga bergantung pada turunan dari fungsi Y, dan baik Y maupun Y aksen itu adalah fungsi X. Oke. Dan saya integralkan fungsional ini terhadap X. Ya, dari X1 sampai X2 misalnya gitu ya. Di sini saya perlu kasih notasi perlu kasih penjelasan Y di sini adalah fungsi X ya. Jadi ini fungsi inputnya ya. Ini fungsi inputnya dan juga dia bisa juga bergantung pada turunan dari fungsi input. Jadi dia inputnya bisa fungsi dan juga turunannya ya. Y aksen ini adalah dy dx. Oke. Jadi ide sentral dalam kalkulus variasi adalah saya punya integral seperti ini, integral dari suatu fungsional ya. Dan saya ingin integral saya ini minimum. Saya ingin integral saya ini minimum. Bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya? Jadi gini, Y ini adalah suatu fungsi biasa. Ini adalah Y adalah fungsi, F adalah fungsional ya. Jadi kita bedakan F dan Y. Jadi ini Y fungsi biasa yang sudah kita kenal, yang biasa kita kenal, dan dia menjadi input atau menjadi variabel bebas daripada F. Nah, fungsinya ini karena dia Y adalah fungsi X, oke, dan saya perlu kasih notasi bahwa Y dan X ini tidak harus berupa X ini tidak harus berupa panjang ya, tidak harus berupa jarak. Dan Y ini tidak harus juga berupa panjang juga ya. Ini saya notasi matematik ya. Y dan X ini adalah Y bergantung X, Y adalah fungsi, X adalah variabel bebas, F adalah fungsional. Jadi bisa apapun, kasusnya bergantung kasus fisikanya ya. X ini bisa jarak, di kasus lain X ini bisa waktu ya, bisa apapun. Ya. Oke, saya akan meninjau kasus misalnya ini adalah sumbu Y, ini sumbu X-nya gitu ya. Jadi saya punya titik di sini, saya punya 2 titik ya. Titik A atau titik 1 lah ya. Ini titik, ini X1 gitu kan. Di sini adalah X2 ya, maka di sini jadi Y2, ini di sini adalah Y1 ya kan. Ini adalah Y2. Oke. Nah, Y sebagai fungsi X itu kan mendeskripsikan kurva ya. Jadi dalam bidang 2 dimensi sumbu Y terhadap sumbu X ini, maka Yx mendeskripsikan kurva ya. Kurva yang melewati titik X1 dan X2 ya. Melewati titik X1, Y1 dan X2, Y2 maksud saya. Ya kan? Jadi di sini saya meninjau secara prinsip ada tak berhingga kemungkinan kurva yang bisa saya gambar yang melewati titik X1, Y1 dan titik X2, Y2 ya kan? Misalnya saya ambil kurvanya, saya ambil sembarang gitu ya. Gitu ya. Ini melewati titik di sinilah. Ini kurva yang satu ya. Oke. Ini satu kurva yang saya ambil. Ada lagi kurva lainnya ya yang bisa melewati titik X1 dan X2 ya. Saya bisa bayangkan aja kurva yang gambarnya bebas gitu kan, bentuknya bebas ya. Pokoknya melewati titik X1 dan X2 ya.
Jadi banyak sekali ya, ada tabringan kemungkinan yang bisa Anda gambarkan kan? Misalnya seperti ini gitu. Oke. Atau ya apalah ya, gitu ya. Ada banyak sekali kurva yang bisa saya gambarkan melewati titik X1, Y1 dan berawal di X1, Y1 dan berakhir di X2, Y2 gitu ya. Nah, tapi di antara tak berhingga kurva Y ini ada satu kurva yang kalau Anda masukkan ke dalam fungsional F, lalu saya integralkan fungsional F itu dari titik X1 ke X2 terhadap X, maka saya dapatkan nilai I yang paling minimum. Lebih tepat lagi yang paling optimum ya. Jadi di sini I ini akan optimum. Optimum ini dalam beberapa kasus bisa jadi minimum, dalam beberapa kasus yang lain bisa jadi maksimum. Ya. Jadi saya akan katakan bahwa ada ada fungsi Y di antara tak berhingga kemungkinan ini ya, yang akan kalau saya masukkan sebagai input fungsional F akan menghasilkan integral I ini paling optimum. Ya. Jadi saya gambarkan main optimumnya itu dengan kurva yang memberikan integral optimum itu dengan kurva merah ya. Dengan istilah saya akan mengatakan kurva yang benar dalam tanda kutip gitu ya. Katakanlah ini kurva yang paling mengoptimumkan integral I ya. Oke. Ini kurva yang paling mengoptimumkan integral I. Nah, jadi di sini saya menulis bahwa Y yang merah ini ya, ini adalah kurva yang optimum ya. Kurva yang membuat I-nya optimum. Oke? Nah, maka saya bisa memandang kumpulan tak berhingga kurva, kemungkinan kurva Y ini sebagai satu bentuk variasi dari kurva yang benar. Jadi kalau untuk memudahkan istilah, saya katakan aja kurva merah ini kurva yang benar. Maka kurva yang lain, ini tentunya kurva yang tidak benar ya. Dan kurva yang tidak benar ini merupakan variasi dari kurva yang benar. Oke, jadi secara matematis saya bisa menulisnya sebagai satu variasi di sini ya. Variasi itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya punya Y secara umum, ya. Y secara umum dapat ditulis sebagai kurva yang benar, oke, ditambah mungkin saya tulis di bawahnya aja biar enggak ya. Di sini ya. Jadi saya akan tulis di sini. Sorry. Sini Y sebagai fungsi X ya. Ini kurva secara umum. Ini adalah kurva yang benar ya. Untuk yang benar saya namakan Y0 aja deh ya. Y0X ya. Ini Y0X ya. Ya. Ini ditambah dengan variasi kurva lain ya. Ditambah dengan variasi kurva lain. Nah, variasinya ini saya berikan koefisien variasinya adalah alfa gitu ya. Dikali alfa ini konstanta ditambah variasi kurva lain eta gitu ya. Jadi Anda melihat kurva merah ini kurva yang benar. Nah, kurva biru, kurva hijau, kurva yang lain lagi gitu, ini merupakan kurva yang merah ditambah dengan variasi. Ya, ini adalah variasinya. Nah, yang kurva tersebut berbeda-beda karena alfanya berbeda-beda gitu ya. Dan eta ini adalah simbol eta ya. Ini eta sebagai fungsi X, ini adalah fungsi variasi dari fungsi asli gitu.
Jadi beragam kurva ini itu diparametrisasi oleh alfa yang berbeda-beda. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Jadi Anda bisa meninjau seperti itu ya. Semua Y sebagai fungsi X itu bisa dipandang sebagai fungsi yang benar, fungsi Y yang benar, ditambah variasi dari fungsi Y. Ya. Oke, tentunya fungsi yang benar itulah fungsi yang memenuhi alfanya sama dengan 0. Ya. Atau dengan kata lain variasinya tidak ada. Gitu ya. Nah, sekarang Anda lihat, betapapun banyaknya variasi yang bisa saya buat, ya, in principle ada tak berhingga variasi kemungkinannya, tapi semua variasi ini memenuhi kondisi yang sama. Minimal kondisi di boundary atau di batasnya sama. Ya, Anda lihat, semua variasi ini akan berawal di X1, Y1 dan berakhir di X2, Y2. Jadi di sini ada syarat batas yang dipenuhi, ya. Syarat batasnya atau boundary condition. Syarat batasnya adalah eta ini fungsi variasinya ya, di X1 sama dengan 0. Demikian pula eta di X2 ini sama dengan 0. Artinya apa? Artinya Anda lihat betapapun berbedanya fungsi Y dari Y0, ya, tapi di X sama dengan X1 dan X sama dengan X2, Y sama dengan Y0 karena variasinya 0. Ya. Jadi variasi di titik-titik batas ini 0. Tidak ada variasi di sini ya. Di sini semuanya berawal di titik yang sama dan semuanya berakhir di titik yang sama juga. Oke, saya harap bisa dipahami deskripsinya ya. Ini tentunya ya mungkin agak abstrak ya karena saya mencoba menurunkan secara formal matematis. Nanti kita lihat di kasus-kasus fisika bagaimana bahasa ini bisa diterjemahkan. Oke, sekarang lalu apa yang terjadi gitu? Lalu apa yang mau kita lakukan? Jadi Anda lihat di sini karena Y ini bergantung pada alfa ya. Anda lihat ini kan ini fungsional bergantung pada Y dan Y aksen. Sementara Y dan Y aksen adalah fungsi dari X, ya kan? Jadi fungsional ini secara tidak langsung bergantung pada X juga. Nah, karena sekarang lalu saya integralkan fungsional ini terhadap X, maka hasil integralnya tidaklah bergantung pada X ya. Hasil integralnya ini adalah sesuatu yang bukan fungsi X, ya. Tapi sekarang karena Y, ini bisa juga saya tulis seperti ini. Karena Y secara umum adalah fungsi selain terhadap X juga terhadap alfa, ya kan? Karena alfanya berbeda-beda, bisa ya. Jadi ini lebih formalnya saya tulis seperti ini. Y sebagai fungsi X, alfa, gitu ya. Di mana fungsi yang benar itu adalah fungsi yang alfanya sama dengan 0. Nah, kalau saya masukkan ke sini, maka integral ini hasilnya tidak akan bergantung pada X karena ini integral terhadap X, tapi akan bergantung pada alfa. Jadi Anda lihat di sini, I sebagai integral dari fungsional akan bergantung pada alfa. Ini ya, Y, saya tulis secara lengkap ya, seperti ini ya. Y sebagai fungsi dari X, alfa, lalu ini adalah Y aksen. Y aksen ini turunan terhadap X ya. Alfa gitu ya. Maka ini akan sama dengan I ini, kuantitas I ini akan merupakan fungsi dari alfa, bukan fungsi dari X. Oke? Dan alfa adalah koefisien variasi. Nah, berarti pertanyaan yang awal, ya, tadi kan pertanyaannya adalah, kalau saya punya bentuk seperti ini, dan saya ingin mencari fungsi apa, Y sebagai fungsi X apa, yang akan membuat integral ini menghasilkan I seoptimum mungkin, ya, itu kan sama dengan ekivalen dengan mensyaratkan agar I-nya itu seoptimum mungkin, maka saya harus mensyaratkan DI atau doi, lebih tepatnya lagi gitu ya, karena I bisa jadi fungsi dari yang lain, ya. Doi
do alfa haruslah sama dengan 0. Oke? Dan ini dievaluasi di alfa sama dengan 0, karena alfa sama 0 adalah kondisi ketika fungsinya benar. Ya. Ya, ini syarat ekstremum ya, atau syarat optimum. Ini syarat I optimum. And by the way, mungkin dalam beberapa literatur Anda kan menemukan istilahnya bukan optimum tapi ekstremum ya. Itu sama aja ya. Ekstremum itu berarti titik ekstremal. Ekstremal itu bisa minimal, bisa maksimal ya. Ekstremum itu bisa maksimum, bisa minimum. Jadi optimum atau ekstremum itu adalah istilah yang sama. Jadi do I, do alfa di set pada alfa sama dengan 0 itu harus sama dengan 0. Kalau kita mau I-nya optimum atau ekstremum. Oke, kalau gitu kita coba kerjakan saja. Ya berarti ini do I, do alfa, ya nanti saya setnya nanti aja, tapi sekarang saya turunkan dulu. Nah, karena ini integralnya terhadap X, maka saya bisa bawa do per do alfa ini masuk ke dalam integral. Ya. Ini X1 sampai X2, saya turunkan do F, ya, do alfa dx, gitu kan. Nah, do F, do alfa, ini berarti saya menurunkan F terhadap alfa. Nah, karena F itu bergantung pada alfa lewat Y dan Y aksen, oh ya ngomong-ngomong kalau Y-nya seperti ini, ya, tadi saya tulis lagi di sini deh. Kalau Y-nya X, alfa ini adalah Y0, X, 0 ya, ini alfanya 0 ya, ditambah alfa eta X, maka turunannya ya, dy dx ya, itu kan berarti turunan dari Y0 ya, ditambah turunan dari eta. Ya, itu aja ya. Nah, maka di sini saya bisa menulis ya, dengan aturan rantai. Saya bisa menulis dengan aturan rantai. Do F, do alfa ini adalah do F, do Y, ya. Baru di sini do Y, do alfa, oke. Ditambah do F, do Y aksen, do Y aksen, do alfa. Ini integral terhadap X. Oke. Nah, apa itu do Y, do alfa? Kalau saya turunkan Y terhadap alfa, maka saya punya eta saja ya. Dan kalau saya turunkan Y aksen terhadap alfa, maka saya punya eta aksen saja ya. Jadi di sini X1 sampai X2 gitu ya. Di sini adalah do F, do Y, do alfa, maka di sini saya punya eta saja ya. Ditambah do F, do Y aksen, do Y aksen do alfa adalah eta aksen saja. Integral semuanya terhadap X. Oke, nah coba perhatikan yang suku kedua ini. Suku kedua ini, Anda lihat bahwa saya bisa menuliskannya sebagai, ya ini do F, do Y aksennya sama tetap ya, tapi di sini adalah, Anda lihat eta kan bergantung pada X, maka saya tulis eta aksen adalah d eta dx, ya kan? Nah, kalau saya lakukan integral terhadap suku kedua ini, ya, atau gini ya, mungkin saya langsung kerjakan aja ya di sini ya. Oke, saya langsung kerjakan aja secara eksplisit saya tuliskan integralnya terpisah ya. Jadi di sini adalah integral X1 sampai X2 ya, do F, do Y, eta
dx gitu ya, ditambah integral x1 sampai x2 dari ini dx. Nah, ini yang kita lihat suku keduanya dulu. Anda lihat ini ada do eta d eta dx ya. Nah, ini kan Anda bisa meninjau seperti ini. Kalau saya punya turunan dari perkalian dua buah fungsi, saya punya fungsi A dan B, saya kalikan, lalu saya turunkan, katakanlah A dan B sama-sama fungsi X, lalu saya turunkan terhadap X. Ini kan berarti saya punya dA dx dikalikan B ya, ditambah A dikali dB dx ya. Kan ini kan aturan Leibniz saja ya, aturan perkalian turunan dari perkalian dua buah fungsi kan seperti ini ya. Nah, Anda juga bisa, berarti kan kalau gitu, sekarang kalau saya mau melihat A dB dt, ini kan berarti adalah d per dt dari AB dikurang dA dx B. Oh, sorry, kok dt sih? Dx maksud saya. Ya, karena sudah dari awal kita sepakati A dan B fungsi X ya, berarti saya tulis dx ini ya. Ini X saja. Gitu ya. Oke, jadi apa tujuannya saya meninjau ini? Karena saya bisa mengidentifikasi do F, do Y aksen ini sebagai A, dan B-nya itu sebagai eta. Oke? Jadi di sini Anda lihat bahwa integral ini itu menjadi X1, X2, ini berarti turunan total D per dx dari A dikali B, yaitu do F, do Y aksen, dikali eta, gitu ya. Dikurang, nah ini saya kurung dulu ya, gitu ya. Dikurang turunan dari D per dx dari A. A-nya adalah do F, do Y aksen, berarti ini D per dx hanya bekerja pada do F, do Y aksen. Ini mengalihkan B, B-nya adalah eta. Oke. Seperti ini ya. Ya, ini harusnya tidak terlalu memusingkan ya. Jadi di sini ddx ini hanya bekerja pada do F, do Y aksen ya. Dia hanya bekerja pada apa yang dalam kurung. Oke. Jadi saya punya 3 suku ya. 1, 2, 3. Nah, tinjau suku yang kedua ini, suku tengah ini. Ini kan kalau saya integralkan, ini kan suku tengah ini, saya meninjau suku yang tengah saja. Atau mungkin saya tulis. Oke, saya gini deh, saya gabungkan dulu ya, di sini saya tulis dulu secara gabung. Saya gabungkan suku pertama dan suku ketiga ya. X1 X sampai X2. Kenapa? Karena keduanya sama-sama mengalihkan eta dan integral terhadap dx ya. Jadi di sini saya gabungkan suku pertama dan suku ketiga, saya punya do F, do Y minus d per dx dari do F, do Y aksen ya. Nah, ini mengalihkan eta ya, lalu diintegralkan terhadap x. Oke. Sedangkan suku kedua saya pisah. Suku kedua itu saya tuliskan seperti ini, integralnya sama. Tapi integralnya adalah d per dx dari ini semua. Dan Anda lihat dari aturan rantai, ya, dari aturan rantai d per dx dari sesuatu mengalihkan dx, ini kan bisa saya tulis sebagai d dari sesuatu itu sendiri ya. Nah, kalau ini saya integralkan dari X1 sampai X2, apa yang saya dapat? Integral dari D sesuatu, itulah sesuatu itu sendiri. Berarti ini adalah do F, do Y aksen, mengalihkan eta, tapi dievaluasi di titik-titik batas ya. Dari X1, dievaluasi di X sama dengan X1, dan dievaluasi di X sama dengan X2. Jadi suku ini kadang disebut juga oleh orang-orang sebagai boundary term, suku batas. Ya.
Oke, ini semuanya adalah tadi apa? Doi, do alfa ya. Nah, coba kita tinjau boundary term. Kita lihat boundary term-nya dulu di sini ya. Do F, do Y aksen, eta sebagai fungsi X gitu ya, dievaluasi dari X sama dengan X1 sampai X sama dengan X2. Tapi kita ingat, kita punya syarat batas. Ya. Kita punya syarat batas. Kalau saya review lagi ke atas, syarat batasnya adalah eta di X sama dengan X1 harus 0, ya, dan eta di X sama dengan X2 juga harus 0. Dengan kata lain, suku batas ini kalau dievaluasi, di X sama dengan X2, etanya 0. Apapun do F, do Y aksen. Sama, di batas X1, etanya harus 0 juga. Maka ini seluruhnya 0 ya. Batas atasnya 0, batas bawahnya juga 0. Maka boundary term ini selalu 0. Nah, dengan demikian, maka syarat ekstremum atau syarat optimum ini sama dengan 0, itu berarti integral ini harus sama dengan 0. Integral apa? Integral do F, yang tersisa adalah do F do Y min D per dx do F do Y aksen mengalihkan eta dx harus sama dengan 0. Ya. Oke, nah apa agar integral ini harus sama dengan 0, ini integral definite ya, integral tentu ya, dari batasnya jelas ya. Karena 0, maka harus berarti apa? Artinya apa? Berarti integran ini seluruhnya harus 0 ya. Integran ini seluruhnya haruslah 0. Ya. Kalau enggak, maka integralnya nggak akan 0. Nah, integran ini kan berarti adalah apa yang dalam kurung kurawal dan eta. Ya. Berarti kalau ini semua harus 0, maka salah satunya harus 0 ya. Either dalam kurung kurawal ini harus 0 atau eta harus 0. Nah, tapi eta di sini kan eta sembarang, tidak hanya dievaluasi di batas-batasnya, karena ini kan bukan suku batas seperti ini ya. Ini kan dievaluasi dalam integral, berarti dari sepanjang X1 sampai X2 ya. Eta ini sepanjang X1 sampai X2 itu tentunya bebas, tidak harus 0 ya. Karena itu adalah variasi ya. Eta hanya 0 ketika fungsinya fungsi yang benar, gitu kan. Nah, artinya kondisi bahwa ini harus 0 berarti mensyaratkan bahwa apa yang dalam kurung kurawal ini haruslah 0. Jadi, saya bisa katakan bahwa di sini I akan minimum atau akan maksimum, I akan optimum jika dan hanya jika fungsional F ya memenuhi kondisi berikut. Ini adalah persamaan yang harus dipenuhi oleh fungsional F ya agar I-nya menjadi optimum. Dalam banyak kasus menjadi minimum. Nah, persamaan inilah yang dinamakan orang sebagai persamaan Euler. Euler ini memang seorang matematikawan yang produktif. Dia punya namanya di banyak persamaan matematik ya. Persamaan Euler di kalkulus variasi ada, persamaan Euler di persamaan diferensial biasa ada, ya. Ada lagi relasi Euler ya, yang menghubungkan antara eksponensial imajiner dengan sinus kosinus ya. Banyak sekali Euler ini. Dia seorang yang produktif. Oke, jadi ini adalah syarat yang dibutuhkan agar I-nya itu optimum ya. Saya akan mengatakan I-nya minimum ya. Karena sebagian besar yang ingin kita lakukan adalah kita meminimumkan I ya. I itu apa? I itu bergantung kasusnya, tapi I ini adalah kualitas yang ingin kita minimumkan. Ya. Apakah dia waktu tempuh, ataukah dia jarak tempuh, ataukah dia uang, ataukah dia
kesulitan ataukah di apapun ya, tergantung kasusnya. Tapi I ini adalah objektif yang ingin kita optimumkan. Dan dalam banyak kasus optimalisasi ini berarti minimalisasi, maka saya akan menggunakan istilah minimum saja untuk selanjutnya ya. Meskipun Anda perlu pahami bahwa yang lebih tepat adalah optimum. Tapi karena di banyak kasus di fisika yang kita lakukan adalah minimalisasi, maka ya tidak terlalu salah juga kalau saya gunakan istilah minimum. Oke, jadi ini persamaan Euler adalah persamaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan I yang minimum. Oke, mungkin sekarang Anda agak-agak lost gitu ya. Apa sih maksudnya? Hubungannya apa gitu? I itu dengan dan F itu dengan kasus fisika. Oke, saya akan mengambil satu contoh. Ini contohnya belum fisika, ini baru contoh di matematik ya. Contoh yang paling sederhana dan paling menarik bagi saya, salah satu yang menarik ya, bukan yang paling menarik, tapi salah satu yang paling menarik adalah geodesik. Geodesik. Apa itu geodesik? Geodesik adalah jarak terpendek ya. Jarak terpendek antara dua titik ya. Pada bidang atau pada ruang ya. Jarak terpendek antara dua titik. Jadi geodesik ini jarak terpendek ya. Atau kurva terpendek gitu ya. Jadi katakanlah saya meninjau dua dimensi dulu untuk memudahkan. Saya ini adalah sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Ini titik A, ini titik B. Oke. Titik A ini koordinatnya adalah XA, YA, XB ini koordinatnya adalah XB maksud saya. XB dan YB gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa geodesik antara titik A dan titik B? Atau dengan kata lain, apa jarak terpendek yang bisa saya tarik antara titik A dan titik B? Pertanyaannya mungkin sangat bodoh bagi Anda. Karena ya Anda sudah tahu jarak terpendek antara titik A dan titik B adalah garis lurus, gitu kan? Garis lurus. Karena tidak ada lagi kurva yang lebih pendek dari garis lurus yang bisa saya tarik dari titik A titik B. Oke? Itu benar, jawabannya benar. Tapi saya membuat pertanyaan ini karena punya dua implikasi yang cukup menarik. Yang pertama itu tidak selalu berlaku, ya. Di sini Anda lihat bahwa, oke, saya akan tulis bahwa garis lurus, ya, adalah memang geodesik di kasus ini. Tapi apakah geodesik itu selalu garis lurus? Apakah jarak terpendek antara dua titik itu selalu garis lurus? Tidak. Tidak. Geodesik garis lurus itu merupakan geodesik hanya jika bidangnya datar atau ruangnya datar. Jadi Anda lihat ini kan saya menggambar, ini kan di papan ya, di board ini ya. Board ini kan datar ya. Atau kalau di papan tulis kan papan tulis datar ya. Jadi saya perlu menekankan bahwa garis lurus adalah geodesik di bidang atau ruang datar. Apakah berarti kalau tidak datar, jarak terpendeknya bukan garis lurus? Tepat. Betul, bukan garis lurus. Mungkin agak sulit bagi Anda untuk membayangkan bagaimana mungkin garis yang tidak lurus itu menjadi jarak terpendek. Ya.
Bagaimana mungkin ya? By definition garis lurus itu kan paling pendek. Nah, inilah menariknya matematik. Indahnya matematika adalah kita kan lihat indahnya geometri. Kita kan lihat bahwa ada kasus-kasus, ada ruang-ruang yang tidak datar, di mana jarak terpendeknya itu tidak bisa digambarkan sebagai garis lurus. Tapi itu nanti ya. Itu nanti. Ini poin pertama ya. Implikasi pertama yang menarik, yang membuat saya membahas geodesik itu adalah ini. Ini tidak selalu berlaku ya. Garis lurus ini tidak selalu berlaku. Dia hanya berlaku di ruang datar. Tapi pada kasus kita ini berlaku. Dan ini yang ingin kita tunjukkan. Dan itu membawa saya kepada implikasi kedua. Implikasi keduanya adalah kita tahu bahwa garis lurus itu geodesiknya pasti garis lurus ya. Pasti garis lurus gitu kan. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana membuktikannya? Apakah Anda sudah buktikan atau bagaimana membuktikan bahwa garis lurus itu adalah geodesik? Bahwa garis lurus ini merupakan garis terpendek. Bagaimana Anda membuktikan secara matematik bahwa garis merah ini merupakan geodesik atau merupakan garis terpendek dibandingkan dengan garis lain atau kurva lain yang bisa saya gambar ya. Ada kurva lain yang bisa saya gambar. Gitu ya. Atau ya, Anda mungkin bisa menjawab, ya gampang Pak, kita tinggal mengukur saja. Well, kalau kita mengukur itu ada dua hal yang perlu Anda cermati ketika Anda menjawab. Kita tinggal mengukur saja Pak. Pertama, matematika tidak berkaitan dengan pengukuran ya. Di sini kan ini kan problem matematik ya. Geodesik ini problem matematik dan itu Anda tidak membuktikan suatu problem, suatu teorema matematik atau suatu problem matematik dengan mengukur. Mengukur adalah kegiatan fisik, kegiatan fisika. Anda membuktikan suatu problem atau teorema matematik dengan pembuktian matematik, ya. Jadi bukan dengan mengukur, dengan mengambil mistar atau penggaris lalu mengukur panjangnya masing-masing gitu. Itu problem pertama. Jadi kalau Anda jawab tinggal diukur aja Pak, wow, itu bukan pembuktian matematika. Kedua, kalaupun Anda memang bisa Anda dibolehkan mengukur, in principle ada data berhingga kurva yang bisa saya tarik dari A ke B. Berarti Anda harus membuktikan bahwa semua tak berhingga kurva itu lebih panjang daripada garis lurus. Sebelum Anda mengukur semua panjang kurva tersebut yang jumlah tak berhingga, maka Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah buktikan jarak garis lurus merupakan garis terpendek. And virtually it's impossible. Nggak mungkin bagi Anda untuk mengukur semua panjang kurva ya, yang jumlah kurvanya tak berhingga kan. Oke, jadi itu problemnya, problem kedua ya. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa garis lurus merupakan geodesik, tapi sekarang kita bingung atau kita tidak pernah benar-benar memikirkan bagaimana pembuktiannya. Di sini saya akan mengajak Anda membuktikan dengan persamaan Euler. Oke, kita akan tunjukkan bahwa memang garis lurus merupakan garis terpendek antara dua titik. Oke. Caranya gimana? Caranya begini. Mungkin saya perlu mengerase. Mungkin juga harus di-erase ya. Jadi kalau saya lihat, oke, ini garis yang merah ini anggaplah garis yang benar ya. Meskipun kita belum tahu garis yang benar, misalnya kita belum tahu seperti apa gitu. Kita ingin bertanya. Kalau Anda lihat garis yang merah itu kan, ini. Maka saya gambar di sini ya. Maka merah ini kan dapat Anda dekomposisi menjadi ya ini katakanlah segmennya ya. Ini segmennya. Ini adalah delta. Sorry. Ini adalah panjang garisnya, delta S saya namakan. Delta S itu kan didapat dari
delta S itu kan, kalau Anda lihat bisa tinjau, itu kan selalu bisa didekomposisi menjadi komponen delta X dan delta Y ya. Maka di sini delta S kuadrat memenuhi delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat, ya kan? Nah, sekarang kalau saya ambil limit delta X mendekati 0, delta Y mendekati 0, maka delta S juga mendekati 0. Ya. Maka persamaan ini akan tereduksi menjadi bentuk infinitesimalnya. Maka persamaan infinitesimal adalah ds kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Ya kan? Ini bentuk infinitesimal dari hukum teorema Pitagoras. Ya. Oke. ds itu apa? ds itu adalah segmen panjang ya. Segmen infinitesimal, segmen panjang infinitesimal. Ya kan? Maka di sini ds sama dengan akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, delta S itu kan adalah integral dari ds ya. Diintegralkan dari mana? Dari titik-titik awal sampai titik-titik akhir, ya kan? Berarti kan ini dari x1, y1 sampai x2, y2 ya. Dan ini berarti integral dari akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Ya. Jadi delta S itu adalah panjang kurva, ya. ds adalah panjang infinitesimal kurva, panjang kurva infinitesimal. Ya. Maka saya mendapatkan delta S dengan mengintegralkan ds, ya kan ini kan prosedur kalkulus, prosedur integral biasa. ds itu dapat ditulis sebagai akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Maka delta S ini didapatkan dengan mengintegralkan akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, prosedur integral ini bisa saya permudah kalau saya mengambil salah satunya ini sebagai variabel bebas dan yang lainnya sebagai variabel terikat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya bisa mengambil ya, saya bisa mengambil y sebagai fungsi x. Nah, x-nya variabel bebas, y-nya variabel terikat ya. Maka kalau y sebagai fungsi x, y aksen kan sama dengan dy dx gitu ya. Nah, kalau saya ambil kondisi seperti ini, maka delta S saya itu integralnya menjadi, nah, Anda lihat saya bisa keluarkan dx kuadrat dari akar, kalau dikeluarkan jadi dx saja, kan akar apa kuadratnya hilang. Di sini saya punya 1, di sini saya punya y aksen kuadrat ya, Anda bisa lihat. Y aksen kuadrat berarti dy kuadrat per dx kuadrat, ya kan? Karena kalau saya tarik dx kuadrat keluar akar, maka di sini jadi 1, di sini jadi dy kuadrat per dx kuadrat, yaitu y aksen kuadrat. Maka di sini saya mengintegralkan hanya terhadap x, karena x adalah variabel bebasnya. Jadi dari sini dari x1 sampai x2. Oke? Nah, prosedur pengambilan mana yang terikat, mana yang bebas itu terserah ya. Artinya secara ekivalen Anda juga bisa mengambil integral 1 ditambah x aksen kuadrat dy. Ya, nggak ada masalah. Artinya di sini, di kondisi ini, saya mengambil x-nya sebagai fungsi. Di mana x bergantung pada y, maka y-nya yang bebas. X aksen adalah dx dy ya. Ini cuman masalah pemilihan ini aja, cuman masalah pilihan aja. Anda bebas menentukan mana yang bergantung pada mana gitu ya. Nah, kalau yang ini bentuknya maka integralnya adalah dari y1 sampai y2 karena sekarang y adalah variabel bebasnya. Oke. Anda bebas mau yang ini atau yang mau yang itu sama saja, tapi saya akan mengambil yang ini. Nah, sekarang tinjau untuk integral ini. Tinjau bentuk integral ini. Ini
Delta S seperti yang saya katakan tadi adalah panjang segmen atau panjang jarak ya. Delta S ini kan jarak dari A ke B ya. Geodesik itu apa? Jarak terpendek. Jadi kalau saya ingin mencari geodesik dari A ke B, berarti saya ingin meminimumkan jarak ya. Saya ingin mencari jarak yang minimum, berarti saya ingin meminimumkan delta S ya. Saya ingin meminimumkan delta S. Oke, berarti sekarang Anda melihat bahwa delta S di sini berperan seperti I, seperti kuantitas I di kasus general yang tadi saya tinjau ya, di kasus ini. Di kasus ini. Ya. Kasus kalkulus variasi general ini, saya punya kuantitas I yang integral dari sesuatu yang saya ingin dapatkan I-nya minimum. Oke? Anda bisa identifikasi delta S sebagai I, ya kan? Saya ingin meminimumkan delta S, berarti delta S berperan sebagai I. Kalau begitu, apa yang berperan sebagai fungsional F? Anda lihat yang berperan sebagai fungsional F, itu di kasus ini, kasus geodesik, itu Anda lihat bahwa F-nya itu bisa adalah akar dari 1 plus Y aksen kuadrat. Inilah fungsional yang membuat delta S-nya itu akan bisa jadi minimum. Ya. Jadi problem utama, bukan problem utama ya, tantangan utama dalam menerapkan kalkulus variasi persamaan Euler tadi ke dalam masalah fisika ya atau masalah aplikasi apapun, itu bagaimana kita mengidentifikasi I-nya itu sebagai apa dalam kasus itu, F-nya sebagai apa dalam kasus itu. Kalau kita sudah lakukan identifikasi itu, maka selesai, problem utamanya selesai, sisanya adalah tentang teknik matematiknya. Oke. Jadi di sini saya sudah mengidentifikasi F. Ya. F-nya adalah fungsional, dan fungsionalnya bergantung secara umum pada Y dan Y aksen. Meskipun di sini secara eksplisit dia hanya bergantung pada Y aksen saja. Nah ini ketidakbergantungan F pada Y di sini menguntungkan kita nanti. Oke, tapi sekarang saya akan katakan bahwa F ini adalah nilai yang kalau saya masukkan Y sembarang, menghasilkan delta S sembarang. Di antara nilai Y sembarang tadi, ada nilai Y yang paling meminimumkan delta S. Dan itu yang kita cari. Oke, delta S yang minimum adalah geodesik. Ya kan? Kita sudah tahu F-nya, berarti sekarang kita tinggal masukkan ke dalam matematiknya. Matematiknya adalah persamaan Euler tadi. Do F, do Y, min, d dx, do F, do Y aksen, sama dengan 0. Anda lihat di sini F bergantung pada Y dan Y aksen, dan kebetulan saya menggunakan notasi yang sama, Y atau Y aksen, ya, sebagai fungsi di mana input dari F itu, tidak harus selalu sama ya. Dalam kasus lain, mungkin saya tidak menggunakan Y dan X, tapi nanti kita berarti juga harus menerjemahkan di kasus tersebut, Y-nya apa, Y aksennya apa, X-nya apa. Ini di kasus geodesik ini dua dimensi ini sudah kebetulan sudah sama gitu ya. Oke, kita masukkan ke sini saja sekarang. Kita sudah punya F-nya. Do F, do Y, hasilnya apa? Tadi saya katakan F ini pada kasus kita F ini secara eksplisit tidak bergantung pada Y. Ya. Berarti 0. Itu menguntungkan kita kenapa? Kalau sisinya suku ini 0, maka D per dx dari do F do Y aksen juga 0 kan? Kalau ini 0, maka ini juga 0. Kalau turunan dari sesuatu sama dengan 0, artinya apa? Artinya sesuatu itu adalah konstanta, ya. Ya, konstanta. Saya namakan saja K. Ya, artinya konstanta dia tidak bergantung pada X. Karena turunan terhadap X dari dia adalah 0. Oke? Konstanta. Nah, do F do Y aksen itu sendiri apa? Do F do Y aksen itu sendiri, berarti saya turunkan ini terhadap Y aksen. Ini kan ada setengah dikali 2 Y aksen dibagi akar 1 plus Y aksen kuadrat ya kan. Ini kan adalah Y aksen per akar
1 plus Y aksen kuadrat. Oke, ini adalah do F do Y aksen. Dan itu harus sama dengan K. Berarti ini saya set sama dengan K. Gitu ya. Ini persamaan yang harus saya tinjau. Ini persamaan yang harus saya selesaikan. Caranya gimana? Ini Y adalah fungsi X gitu kan. Y adalah fungsi X. Ya, kita kuadratkan kedua ruas ya. Anda lihat bahwa di sinilah Y aksen kuadrat. Nah, ini bisa dibawa ke sebelah kanan ini kan jadi sama dengan K kuadrat 1 plus Y aksen kuadrat. Kalau Y aksennya saya bawa ke satu ruas, maka saya punya 1 min K kuadrat Y aksen kuadrat sama dengan K kuadrat gitu kan. Nah, sekarang kalau saya akarkan lagi kedua ruasnya, maka Y aksen ya diakarkan jadi plus minus ya sama dengan plus minus K per akar 1 min K kuadrat gitu ya. K tadi konstanta, maka akar 1 min K kuadrat juga konstanta ya. Ini semua konstanta saya namakan aja M gitu ya. M ini adalah konstanta yang didapat dari pembagian K dengan akar 1 min K kuadrat. Jadi Y aksen sama dengan plus minus M. Ya. Y aksen tadi itu apa? dy dx. Maka sekarang kalau saya tulis dy sama dengan plus minus M dx, kalau saya integralkan, ya kan ini kan tinggal diintegralkan kedua ruas ya kan. M ini konstanta, maka kalau saya integralkan, saya dapatnya Y sebagai fungsi X adalah plus minus M X. Ya, tambah konstanta lain, konstanta integrasi. Ini adalah solusi, ini adalah fungsi Y yang kalau saya masukkan ke dalam integral, kalau saya masukkan ke dalam integral sini, Y aksennya, saya integralkan, saya akan dapatkan delta S paling minimum. Karena saya dapatkan itu dari syarat persamaan Euler. Jadi saya menjamin delta S-nya paling minimum. Tapi apa fungsi ini? Y sebagai fungsi X sama dengan plus minus MX plus B. Ini plus minus berarti M-nya bisa positif, bisa negatif ya. Kalau Anda lihat, ini adalah fungsi linear. Ya kan? Ini fungsi linear. Kalau Anda plot fungsi ini, karena pangkat X-nya 1, ya inilah garis lurus. Ya. Garis lurus tentunya dengan titik potong yang di situ ada misalnya gini ya, misalnya ini fungsinya gitu kan, ini Y, ini X gitu ya, ini X-nya gitu kan, ini fungsi Y-nya, ini fungsi ini Y sebagai fungsi X ya kan. Titik potongnya pada sumbu Y ini adalah B-nya, ya kan? Dan kemiringannya, gradiennya diberikan oleh M. Ya, kemiringannya M, gradiennya M, titik potong dengan sumbu Y adalah B. Itulah fungsi bentuk persamaan umum dari fungsi linear atau garis lurus. Fungsi linear itu selalu garis lurus. Ini kalau gradiennya positif ke sana, kalau gradiennya negatif berarti ke sana saya ambil ya. Kalau gradiennya negatif berarti sana. Sorry. Ya. Jadi bergantung M-nya positif atau negatif. Kalau positif berarti ke sana, kalau negatif berarti ke sana. Tapi apapun itu, apapun M-nya, apapun B-nya, fungsinya kalau Anda plot selalu garis lurus. Inilah fungsi linear, karena X-nya pangkat 1. Apa artinya? Artinya kita sudah membuktikan bahwa geodesik di bidang 2 dimensi tadi adalah garis lurus. Karena solusi dari persamaan Euler-nya adalah fungsi linear. Jadi fungsi linear ini adalah input ya bagi integral tersebut, yang kalau saya masukkan fungsi linear ke sini, saya integralkan, saya dapatkan delta S-nya paling minimum di antara fungsi yang non-linear. Oke? Jadi di sini kita sudah membuktikan bahwa memang garis lurus merupakan garis geodesik. Dan itu pembuktiannya dengan kalkulus
variasi. Oke, saya harap Anda bisa paham dengan poin yang saya sampaikan di sini. Jadi di sini saya sudah memperkenalkan persamaan Euler dan saya sudah mengambil contoh persamaan Euler diterapkan untuk menentukan geodesik. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana kalau saya punya ruang atau bidang yang tidak datar dan saya mencari geodesik di situ. Kira-kira bentuk geodesiknya apa? Itu lebih menarik ya. Yang pasti bukan garis lurus. Oke, saya pikir saya bisa selesai sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan sinkronus selanjutnya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.